Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Ibu dalam mata pelajaran informatika. Kali ini kita akan belajar tentang VLOOKUP dan VLOOKUP pada Microsoft Excel. Simak ya tutorialnya. Selamat belajar. Si VLOOKUP dan VLOOKUP pada Microsoft Excel. Sekarang Ibu akan jelaskan dulu tentang apa itu fungsi VLOOKUP. Nah, fungsi VLOOKUP di sini yaitu merupakan rumus untuk membaca data dari tabel lain secara vertikal. Vertikal itu dari atas ke bawah. Nah, ini rumusnya sama dengan VLOOKUP, lookup value, titik 2, table array, titik koma, call index, dan titik koma rank, kemudian tutup kurung. Nah, itu gimana dalam contohnya ya, kita langsung saja ke contohnya biar kalian lebih jelas. Misalkan di sini ada seorang guru ingin menentukan nilai grade siswanya. Guru ini memiliki data antara lain sebagai berikut. Misalkan nih ada data nama siswanya ini nih, nilainya segini. Si guru ini ingin memberikan grade kepada siswa tersebut, misalnya nilai A, B, C, D, dan sebagainya. Nah, grade-nya ini dalam bentuk yaitu dari atas ke bawah, yaitu vertikal. Jadi secara vertikal. Jadi kita menggunakan rumus VLOOKUP. Misalkan di sini ada ketentuan nilainya 55, grade-nya E, nilainya 65, nilainya D, nilainya 75, C, 80, B, dan 90A. Ini bentuknya dari atas ke bawah. Jadi menggunakan fungsi VLOOKUP. Cara pengerjaannya seperti ini, sama dengan VLOOKUP tutup buka kurung. Di sini seperti biasa ada tulis balkan ya, lookup value. Lookup value di sini tuh kuncinya ada di mana? Si nilai ada di mana? Kuncinya kan ada di nilai ya. Kita yang akan kita gradekan itu apa? Yaitu nilai. Nilainya ada di mana? Ada di B18. Kita ketik aja B18. B18 kemudian titik koma. Oh ya, ini tuh setiap versi Windows itu beda-beda ya. Kalau kalian tidak bisa menggunakan titik koma, bisa juga menggunakan titik 2 ya. Kalau kalian error kalau menggunakan titik koma, bisa menggunakan titik 2. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, selanjutnya di sini yang ditebalkan table array. Di sini yang harus kalian isi itu ada 4 bagian kalau nggak salah ya. Ada ini 1 lookup value, table array, ada call index, dan rank lookup. Nah, ada 4. Ini yang pertama sudah kuncinya. Yang kedua tabelnya di mana? Nah, tabelnya harus kalian blok ya, yaitu tabelnya kalian blok. Nah, di sini kan tabelnya. Berarti bloknya di sini. Nah, di sini jangan dinilai tapi diisinya. Kalian blok shift panah ke samping dan panah ke bawah. Nah, seperti itu, dilepaskan. Kemudian kalian klik F4 atau Fn F4. Nah, supaya ada tulisan absolut ini, ada tulisan barnya. Fungsinya buat apa? Fungsinya supaya nanti kolom dan barisnya tidak akan berubah. Jadi tetap meskipun kunci tabelnya tetap yang ini, meskipun kalian nulisnya di sebelah sini nggak akan berubah. Beda sama yang biru yang di sini. Kalau yang ini misalkan kita pindah ke sini akan berubah kolom dan barisnya. Tapi kalau dengan menggunakan absolute seperti ini nggak akan berubah. Jadi tabelnya tetap yang itu, nggak akan berubah ya, seperti itu. Selanjutnya kemudian titik koma, kemudian indeks kolom indeks nomor ya. Kolom indeks ini, nah dari tabel ini kolom keberapa si grade itu? Yaitu ini kan kolom ke-1, berarti ini kolom ke-2. Berarti si grade itu ada di kolom ke-2, berarti kalian ketik 2. Selanjutnya rank lookup. Rank lookup ini bisa kalian tulis true atau false, tapi kalau yang udah terbiasa kita tulis aja 0 kalau ini ya. Kemudian enter. Nah, hasilnya seperti ini ya, berarti udah berhasil. Tinggal Ctrl C, pindahkan lagi ke bawah, shift panah ke bawah, enter. Nah, jadi udah ketemu kan?
Nah, itu merupakan fungsi VLOOKUP. Nah, sekarang bagaimana fungsi HLOOKUP? Fungsi HLOOKUP ini sama, tapi definisinya fungsi HLOOKUP merupakan rumus untuk membaca data dari tabel lain secara horizontal, yaitu dari kiri ke kanan. Ini rumusnya seperti ini. Rumusnya sama seperti yang tadi, cuman ini kalau tadi kolom, kalau ini baris. Kita lihat ya contohnya. Contohnya sama, misalkan seorang guru ingin menentukan nilai grade siswanya. Ini sama ya. Nah, ini cuman bedanya dari tabelnya. Tabelnya dalam bentuk dari kiri ke kanan. Ya, dalam bentuk horizontal. Jadi menggunakan HLOOKUP. Nah, ini ya. Tadi kan grade-nya beda ya. Ini kalau dari kiri ke kanan. Gimana cara menggunakannya? Kita di sini klik sama dengan HLOOKUP. HLOOKUP kurung buka. Seperti tadi kuncinya ada di mana? Yang akan kita gradekan itu kuncinya ada di mana? Yaitu di nilai. Yang kita gradekan itu nilai kan? Nilai itu ada di B38. Bisa langsung klik langsung di sini B38. Bisa juga kalian ketik. Kemudian titik koma. Setelah itu di sini ada tulisan tabel array. Tabelnya di mana? Kalian seperti tadi, tabelnya kalian blok dari sini. Shift panah ke bawah, kemudian ke samping. Kemudian FN F4 atau langsung klik F4 saja. Jadi beda laptop, beda lagi ya. Kalian kalau tidak bisa F4 berarti harus pakai F4 ya. Kemudian titik koma. Seperti tadi kalau kalian tidak bisa titik koma error berarti menggunakan titik 2. Nah, ini ada di baris keberapa si grade itu, yaitu ini ke 1, ini kedua, berarti ada di baris kedua. Klik lagi 2. Nah, dan yang ini true and false-nya berarti 0. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, seperti ini ya. Ini rumusnya seperti ini. Dan bisa lihat di sini rumusnya. Nah, ini. Ya. Nah, ini seperti biasa Ctrl C di sini. Kemudian pindahkan ke bawah. Shift panah ke bawah, kemudian enter. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kita lihat, coba kita lihat di sini tabelnya tidak akan berubah. Yang dimerahkan ini nggak akan berubah ya, karena udah pakai absolut tadi F4. Tapi kalau lihat, kalau yang biru ini bakal berubah. Ini kan B39. Coba lihat yang di sini, ini B41, ini akan berubah. B-nya tetap karena emang ininya B ya. Kalau ininya pindah lagi ke samping, ini akan berubah lagi. Jadi ini bahan kolomnya akan berubah kalau yang biru gini. Tapi kalau menggunakan absolut, menggunakan F4, ini akan tetap. Seperti itu. Jelas ya? Ya. Itu mungkin fungsi untuk VLOOKUP dan lookup-nya. Mudah-mudahan kalian bisa mempraktekannya ya. Ya, demikian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.